Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Rahma dengan NIM 23091116055 dari program studi Sistem Informasi kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang keseluruhan program yang telah saya buat. Program ini adalah implementasi dari sistem pendataan pengiriman paket menggunakan linked list di dalam bahasa Python. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti menambahkan paket, menghapus paket, mengupdate informasi paket, menampilkan semua pengiriman, melakukan sorting, dan juga melakukan pencarian. Yang pertama yaitu ada kelas node. Kelas node ini digunakan untuk menyimpan data paket dan referensi ke node berikutnya dalam linked list. Di sini ada fungsi init dengan parameter self dan juga paket. Di sini digunakan untuk membuat objek node baru dengan data yang diberikan dan mengatur referensi next menjadi none. Di sini metode akan dipanggil setiap kali objek baru dari kelas node dibuat. Selanjutnya yaitu ada kelas pengiriman data. Di sini ada fungsi definite dengan parameter self. Di sini merupakan inisialisasi linked list kosong dengan mengubah atribut head menjadi none. Selanjutnya yaitu ada fungsi at first dengan parameter self dan paket. Di sini digunakan untuk menambahkan node dari data paket di awal linked list, kemudian membuat node baru dengan data paket, lalu akan membuat new node menjadi head. Selanjutnya yaitu at last, di mana di sini parameternya ada self dan juga paket. Di atlas ini akan menambahkan paket baru di akhir linked list. Jika menambahkan data, maka new node akan menjadi head. Dan jika sudah terdapat data yang menjadi last node, maka new node akan ditambahkan setelahnya. Selanjutnya yaitu ada at after. Di sini parameternya ada self, ref node, dan paket. Di sini pada at after akan menambahkan paket baru setelah node tertentu yaitu pref node. Di dalam linked list, setelah membuat node baru, maka akan disisipkan di antara pref node dan node setelahnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi delete first, di mana di sini parameternya ada self. Di sini pada delete first akan menghapus node dari paket pertama dari linked list. Di sini akan mengubah head menjadi node berikutnya dari node pertama. Selanjutnya yaitu ada fungsi delete last dengan parameter self. Di sini akan menghapus paket terakhir dari linked list, dan jika ingin menghapus data, maka akan mengubah next dari node tersebut menjadi none. Selanjutnya yaitu ada fungsi delete after dengan parameter self dan pref node. Di sini akan menghapus paket setelah node tertentu dalam linked list dan akan mengubah next dari pref node menjadi node setelahnya dari node yang akan dihapus. Selanjutnya yaitu ada fungsi update paket dengan parameter self dan kode pengiriman. Di sini akan memperbarui informasi paket berdasarkan kode pengiriman yang akan diberikan. Pada update paket ini akan mencari node dengan kode pengiriman yang dimasukkan, lalu akan diperbarui dengan data yang telah diupdate dari pengguna. Selanjutnya yaitu ada print list dengan parameter self. Pada print list ini akan mencetak seluruh data dari daftar pengiriman yang ada di dalam linked list. Selanjutnya yaitu fungsi quicksort dengan parameter self, array,
attribute, dan ascending. Pada quicksort ini digunakan untuk mengurutkan daftar paket dengan algoritma pengurutan cepat, yaitu quicksort berdasarkan atribut yang ditentukan. Langkah yang pertama pada pengurutan quicksort ini akan diperiksa dulu apakah panjang array lebih kecil atau sama dengan 1. Dan jika iya, artinya array sudah terurut dan akan mengembalikan fungsi array tersebut. Selanjutnya yaitu pemilihan pivot. Di sini pivot akan dipilih sebagai elemen di tengah array, dan tujuan dari pemilihan pivot ini sendiri untuk membagi array menjadi 2 bagian yang lebih kecil untuk pengurutan. Selanjutnya yaitu pemilihan nilai pivot. Di sini berdasarkan 2 atribut. Di sini atributnya ada kode pengiriman dan juga nama pengiriman. Selanjutnya ada pembagian array, dan pembagian array sendiri di sini ada 3. Yang pertama yaitu left. Di sini jika nilai x itu lebih kecil daripada nilai pivot, maka akan diletakkan di sebelah kiri. Selanjutnya jika nilai sama dengan nilai pivot, maka akan diletakkan di tengah. Selanjutnya yaitu right. Jika nilai lebih besar daripada nilai pivot, maka akan diletakkan di sebelah kanan. Kemudian kita akan menerapkan quicksort ke kedua bagian ini secara terpisah. Artinya kita akan memanggil quicksort untuk bagian kiri dan kanan secara berurutan, dan proses ini akan terus berlanjut hingga bagian menjadi terurut secara terpisah, di mana hanya ada satu elemen dalam bagian itu, yang berarti bagian itu sudah terurut. Selanjutnya ke fungsi sort dan print. Di sini parameternya ada self, attribute, dan ascending. Di sini saya menggunakan quicksort karena quicksort pada program ini memungkinkan pengguna untuk mengurutkan daftar pengiriman berdasarkan atribut yang berbeda, seperti kode pengiriman atau nama pengirim. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyesuaikan tampilan daftar pengiriman sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pengguna. Kemudian selanjutnya ada fungsi sort dan print, di mana di sini parameternya ada self, attribute, dan ascending. Di sini digunakan untuk mengurutkan dan mencetak daftar pengiriman dalam linked list berdasarkan atribut yang ditentukan. Pertama, ia akan memeriksa apakah daftar pengiriman kosong dan kepala self head adalah none. Jika iya, maka akan dicetak pesan bahwa list pendataan kosong. Selanjutnya ada sebuah daftar kosong yaitu temp, di mana di sini akan digunakan untuk menyimpan node dari daftar pengiriman. Lalu ada pengulangan while. Di sini setiap node dalam daftar pengiriman akan ditambahkan ke temp. Terus ke temp diurutkan menggunakan fungsi quicksort, dan akan diurutkan berdasarkan atribut yang telah ditentukan. Setelah diurutkan, maka daftar pengiriman akan dicetak satu persatu dengan atribut-atribut yang tadi telah dimasukkan sesuai oleh penggunanya. Di sini ada kode pengiriman, nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, alamat penerima, detail barang, jasa pengirim, dan biaya pengiriman. Selanjutnya yaitu jump search. Di sini saya menggunakan jump search karena pada jump search ini dapat menyediakan pencarian data yang cepat dan efisien dalam linked list. Pengiriman data di sini berdasar kode pengiriman dan nama pengiriman, sehingga kita dapat melakukannya tanpa melakukan pencarian linear dari awal hingga akhir linked list. Di sini jump search sendiri ada
dibagi oleh dua atribut, yaitu kode dan nama. Di sini pada fungsi jam search kode, parameternya ada self dan kode pengiriman. Pada jam search kode ini melakukan pencarian dalam daftar pengiriman berdasarkan kode pengiriman menggunakan algoritma jam search. Pertama, dia akan menginisialisasi current node menjadi head. Kemudian dalam loop while ia akan memeriksa apakah current node bukan none, artinya masih ada node dalam daftar. Setelah loop selesai, maka fungsi akan mengembalikan current node yang mungkin berisi kode pengiriman yang dicari, dan jika none, maka tidak akan ditemukan dalam daftar pengiriman. Selanjutnya yaitu jam search nama dengan parameter self dan nama pengirim. Pada jam search nama ini akan melakukan pencarian daftar pengiriman berdasarkan nama pengirim menggunakan algoritma jam search. Pada jam search ini pertama akan menginisialisasi current node menjadi head, terus kemudian akan terjadi pengulangan dalam loop while yang dimana dia akan memeriksa apakah current node bukan none, yang menandakan bahwa masih adanya node di dalam daftar. Setelah loop selesai, maka fungsi akan mengembalikan current node yang mungkin berisi nama pengirim yang dicari atau known jika tidak ditemukan dalam daftar pengiriman. Selanjutnya yaitu fungsi tampilkan pencarian dengan parameter self. Di sini pada tampilkan pencarian akan menampilkan menu pencarian berdasarkan kode pengiriman dan juga nama pengirim. Di sini untuk pencarian menggunakan kode, dan yang di sini untuk melakukan pencarian berdasarkan nama pengirim. Selanjutnya yaitu class paket. Di sini ada fungsi init, di mana di sini ada parameter self, kode pengiriman, nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, alat penerima, dan juga detail barang, selanjutnya biaya pengiriman dan jasa pengirim. Di sini akan merepresentasikan data paket berdasarkan atribut-atribut yang diberikan dan akan disimpan di dalam linked list. Di sini kita masuk ke fungsi utama program, di mana di sini terdapat operasi-operasi yang dilakukan pada saat program dijalankan. Di sini ada list berisi data, yang dimana jika nanti kita akan menampilkan data paket, maka akan muncul data dalam list tersebut. Di sini operasi-operasinya ada untuk menambahkan paket, hapus paket, update paket, menampilkan pengiriman, sorting, searching, dan keluar dari aplikasi. Lalu di sini di mana akan mengeksekusi fungsi main pada saat program dijalankan. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan output atau alur program ketika program akan dijalankan. Kita besarkan. Di sini saya akan coba untuk menambahkan paket dengan memilih pilihan 1. Kemudian di sini ada pilihan jika kita ingin menambahkan data tersebut di awal, di akhir, dan di tengah. Kita coba satu persatu. Di sini kita akan menambahkan di awal terlebih dahulu. Lalu masukkan kode pengiriman, nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, alamat penerima, detail barang yang akan dikirimkan,
dan juga biaya pengirimannya. Di sini. Lalu kita akan menambahkan paket lagi. Jika ditambahkan di akhir, masukkan seperti data sebelumnya. Contohnya sepatu. Sudah, kita tambahkan lagi dengan memilih opsi untuk tambah di tengah. Masukkan kode pengiriman. Nama penerima. Alamat penerima. Detail barang dan biaya pengiriman. Di sini ada masukan koordinat dari sebelumnya, maksudnya data akan ditambahkan di antara node-node yang ingin disisipkan. Misalnya kita ingin menyisipkannya di setelah kode 018. Sudah. Lalu kita coba untuk menampilkan semua datanya. Nah, dapat dilihat tadi data yang ditambahkan pertama terletak di posisi pertama. Selanjutnya yang tadi data yang ingin disisipkan setelah kode 018 di sini ada. Lalu dilanjutkan data-data yang tadi terdapat dalam list, dan data yang diletakkan terakhir akan berada di posisi paling terakhir. Lalu jika kita ingin mengupdate paket, misalkan yang ingin diupdate dengan kode 15. Oke, di sini kita masukkan data baru. Misalkan nama pengirimnya adalah pengirim yang sama, tapi penerimanya kita update. Oke, barangnya juga sama, biayanya. Oke, mari kita tampilkan untuk melihat apakah data telah terupdate dengan kode 018. Nah, di sini sudah terupdate tadi nama penerima, alamat penerima, dan juga biaya pengirimannya. Oke, selanjutnya yaitu kita memilih opsi 2, yaitu hapus paket. Nah, di sini juga ada 3 opsi, 3 pilihan, di mana kita dapat menghapus yang berada di awal, di akhir, dan juga yang ada di tengah. Misalnya kita dapat memilih salah satu saja di sini. Di sini saya akan memilih untuk menghapus yang di akhir. Kita ulang lagi. Kita milih di opsi yang lain. Ini sebelumnya pada program bisa menjalankan untuk pilihan hapus, namun sepertinya ada kesalahan, jadi saya lanjutkan ke selanjutnya, yaitu kita ke sorting. Di sini ada pilihan sorting berdasarkan kode pengiriman dan juga nama pengiriman. Kita misalkan masukkan pilihannya pertama dengan ascending.
Oke. Di sini ascending berarti data akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mohon maaf yang tadi saya lupa untuk menampilkan setelah datanya dihapus. Nah, di sini kan tadi kita menghapus dengan dengan pilihan hapus data yang berada di awal dan juga yang di akhir. Dan pada data sebelumnya, list pendataan sebelumnya, data yang berada di awal itu ada dengan kode 018 dan yang di akhir itu ada 011. Dan saat penampilan pengiriman yang terbaru bisa dilihat di sini dengan kode 018 dan 018 dengan 011 itu sudah tidak ada, berarti data telah dihapus. Selanjutnya yaitu kita ke menu searching. Di sini pilihan searching juga ada 2, berdasarkan kode pengiriman dan juga nama pengirim. Kita pilih yang nama pengirim. Di sini kita nama pengirim yang akan dicari. Kita lihat dulu nama-namanya. Oke, dengan coba Najwa. Nah, di sini akan muncul berdasarkan pilihan pencariannya dengan nama Najwa. Bisa dilihat. Oke. Terakhir, jika kita ingin keluar dari program, kita dapat memilih menu 7 dan keluar. Oke, sekian video penjelasan dari keseluruhan program saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.